Assalamualaikum dan selamat malam ya kawan semua. Jumpa lagi di channelnya Pak Lan. Di video kali ini ya, saya belum membuat konten tentang perkebunan lagi kan kawan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana seputar pemulangan TKW ataupun TKI di Asrama Haji Surabaya. Juga kita akan ngasih tahu ya apa alat-alat yang kita perlukan di tempat karantina asrama haji. Juga di video kali ini saya juga akan menjawab ya ini beberapa pertanyaan dari kawan kita yang sudah bertanya di kolom komentar. Oke kawan-kawan ya yang mungkin ingin tahu ya kelanjutannya, mari ikuti video saya ini. Kawan ya, mungkin ada kawan-kawan yang baru saja menemukan di channel saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam kenal dari saya ya. Konten saya ini sebenarnya adalah konten perkebunan karena dulunya saya merantau di Malaysia ya. Saya membuat konten tentang perkebunan dan kemarin saya lagi proses pemulangan ya, jadi saya sempatkan untuk membuat video ya tentang pemulangan para TKW ataupun TKI yang berada pemulangan di Surabaya ya. Jadi untuk kawan-kawan ya, karena saya ini dulunya adalah konten perkebunan, maka nanti di Indonesia ya saya berusaha akan meneruskan konten tentang perkebunan ataupun pertanian ya. Jadi untuk kawan-kawan nanti ya yang mungkin ingin tahu ya, di video yang akan datang nanti saya akan membuat perkebunan, yaitu menanam cabai dengan cara yang irit ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin tahu ataupun ingin melihat ya bagaimana cara menanam cabai ataupun cili dengan biaya yang murah, kawan-kawan boleh ikuti di channelnya Pak Lan. Oke kawan-kawan, kita langsung aja ya alat-alat apa yang kita perlukan di tempat asrama haji Surabaya ya. Jadi yang kita paling perlukan ya kawan-kawan, tentunya kita harus persiapkan ya seperti gosok gigi ataupun itu ya Pepsodent ataupun shampoo, sabun semua ya. Dan selain itu ya kawan-kawan, kita siapkan handuk. Tetapi kawan-kawan ya ini saran saya kalau membawa itu misalkan sabun ataupun Pepsodent itu kita harus ditaruh bagasi ya. Kalau kita taruh bawah pesawat nantinya tidak lepas ya, karena kemarin di depan saya kawan saya membawa itu ya sampo Pepsodent itu dibawa ke atas, ternyata itu tidak lepas ya, jadi ditinggal di bandara Kuala Lumpur sana ya. Dan selain itu kawan-kawan, kita harus menyiapkan ini ya, kalau kita di asrama haji kita menyiapkan ini adalah autan ya. Jadi di tempat asrama haji itu banyak banget ya nyamuknya, dan nyamuknya besar-besar. Kalau tidak ada ini maka kita susah mau tidur ya. Kemarin untuk pertama kali ya, malam pertama kali itu saya tidak membawa ini ya kawan-kawan ya, tapi saya membawa sampo ya. Jadi saya olesi sampo. Kita pakai sampo pun boleh, tetapi kalau pakai sampo ini sebentar dia sudah baunya hilang, maka nyamuknya akan datang lagi. Oke kan kawan ya, kemudian kita juga akan menjawab ya ini pertanyaan dari kawan kita ya. Sebelumnya sama ucapkan banyak terima kasih yang sudah singgah di channel saya ya. Ini namanya Taiwan 79 Formosa ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya buat kawan ini yang sudah singgah di channel saya. Dan beliau bertanya ya, mau tanya swab di Surabaya bayar berapa ya. Jadi ini masalah swab di Surabaya ini kan kawan, jadi kita dari Surabaya langsung dibawa ke asrama haji Surabaya ya. Nanti kita langsung swab ya kawan ya. Kalau masalah swab ini kita tidak dibayar ataupun
tidak membayar, tidak dipungut biaya ataupun gratis ya kawan-kawan. Jadi jangan takut ya, ini masalah ini memang kita tidak bayar. Dan pertanyaan yang kedua masih dari ini ya, Mas atau Mbak ya, ini Taiwan 79 Formosa. Bandara Surabaya dimintai uang enggak Mas? Dia bilang, bertanya begitu ya. Jadi kalau kita di Bandara Surabaya ini maka tidak ada yang minta uang ya. Jadi untuk kawan-kawan mungkin kalau di sana nanti ada yang minta uang itu jangan dikasih ya, karena memang kita untuk pulang ini kita memang semua tidak dipungut biaya ya kawan-kawan ya. Jadi kita gratis ya, jadi jangan takut ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Ini namanya Mbak Rosa Ion ya. Ini kalau nggak salah orang Jawa Tengah kawan-kawan ya. Mbak Rosa Ion ya, beliau bertanya, aku balik tanggal 8 Juli, turun Surabaya karantina 1 minggu ya. Terus aku mau balik ke Sukoharjo Jateng. Dari asrama haji udah beda travel ke Jateng nggak? Kira-kira berapa ongkosnya? Jadi ya, ini untuk kawan-kawan yang untuk di luar pulau Jawa Timur ya, biasanya ya di luar Jawa Timur ya, minta maaf. Biasanya untuk pemulangan biasanya menunggu hasil swab kedua ya. Jadi setelah kita swab pertama ya, biasanya 3 hari nanti kita sehat ya, mudah-mudahan kita sehat, kemudian kita negatif kan, kemudian nanti dipindah tempat karantina ya. Jadi untuk pemindahan yang kedua ini tempatnya sudah beda kan kawan, tempatnya lebih bagus dan masalah konsumsinya juga lebih bagus, tapi di situ sangat ketat ya. Jadi di situ kita tidak boleh keluar kemana-mana ya, banyak peraturan-peraturan yang kita harus taati ya. Dan setelah itu ya, setelah kita menunggu swab kedua, nanti kita menunggu swab kedua. Setelah swab kedua hasilnya sudah keluar dan kita sehat, maka kita boleh pulang ya. Jadi masalah pemulangan ini ya, kalau masalah pemulangan ini kawan-kawan nanti bisa saing ya. Biasanya kalau Jawa Tengah biasanya banyak ya kan kawan ya. Kemarin waktu balik pulang sama saya, itu ada 1 bis kan kawan itu ya. Untuk Jawa Tengahnya ada 1 bis. Jadi kalau 1 bis ini itu biasanya itu memang nyater ya kan kawan ya. Tetapi kalau kawan-kawan tidak nyater, mungkin kawan-kawan juga bisa itu ya, menaik seperti taksi ya, itu namanya, minta maaf saya lupa ya. Nah, seperti taksi itu pergi ke Bungurasih, kemudian sama Bungurasih bayarnya ongkos kalau tak salah 38.000. Kemudian setelah ke terminal Bungurasih pergi ke Jawa Tengah, kemarin kawan saya membayar uang 300.000 ya, itu numpak naik bis, kemudian dapat uang makan ya. Tetapi kawan-kawan mungkin kalau mau menyater ya, misalnya kawannya sedikit mau menyater, kemarin ada kawan saya ditawarin mobil ya, itu mobil mungkin muatnya lebih kurang 5-6 orang, itu mintanya 2,5 juta kan kawan ya. Jadi kalau 2,5 juta itu kalau 5 orang kita harus membayar 500 ya, tapi kawan saya tidak mau ya. Tetapi mungkin itu pun bisa ditawar ya kan kawan ya, mungkin bisa ditawar itu kemungkinan ya. Oke kan, kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini datanya dari Muryati ya, ini yang beliau bertanya, kalau dari Hong Kong Pak harus jalani karantina Mas? Jadi masalah karantina ini untuk setahu saya ya, ini kita kalau TKI ataupun TKW mungkin dari Hongkong, dari Malaysia semua ya, kita harus menjalani karantina ya. Untuk kita yang beralamat di Jawa Timur ya, maka kemungkinan karantinanya 3 hari ya. Jadi setelah swab pertama kita sehat, maka kita nanti akan diambil oleh wakil tenaga kerja ya. Kalau saya balik di Ponorogo kan, jadi diambil wakil tenaga kerja dari Ponorogo sana ya. Kemudian sampai Ponorogo nanti disambut di tempat perwakilan tenaga kerja, nanti dikasih penceramahan kawan, belah-belah seperti itu. Setelah itu nanti ya, kalau setelah dikasih penceramahan nanti kita maka akan diambil ya oleh Bapak Kepala Desa ya.
kemarin yang mengambil saya ada Bapak Kepala Desa, juga ada Bapak Kamituwo, juga ada Bapak Tentara, juga ada Bapak Polisi ya. Sebelumnya karena itu ya saya juga ucapkan banyak terima kasih ya buat Bapak Kepala Desa Bapak Arif ya. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengambil saya ya di tempat proyekan tenaga kerja Progo. Saya tidak bisa membalas apa-apa, cuma saya membalas ombak-ombak godhong tales, muga-muga Gusti Allah sing bales. Kemudian ya teman-teman ya, setelah kita selesai ya di tempat tenaga kerja kabupaten ya, maka kita akan diambil oleh Bapak Kepala Desa, kemudian kita akan dibawa ke tempat balai desa ya, ataupun tempat karantina di tempat desa masing-masing ya. Kemarin di situ saya di tempat karantina di balai desa itu 3 hari ya. Setelah 3 hari itu kita di situ akan diswab ya, di kecamatan. Setelah swab di kecamatan maka kita boleh pulang ya. Jadi kita pulang, kita diisolasi mandiri ya di rumah selama 10 hari ya. Jadi lebih kurangnya 2 minggu ya kawan ya. Jadi untuk di tempat balai desa 3 hari, kemudian di rumah 10 hari ya. Jadi lebih kurangnya 13 hari ya kawan ya. Oke kawan, kita lanjut. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ini datangnya dari Rahim Rejoyoso. Beliau bertanya, apakah sekarang email gratiskah atau dikenai biaya? Jadi untuk masalah handphone ya, untuk mendaftar email ini ya, kawan-kawan nanti bisa download ya aplikasi ya. Nah, sebelum kita pemulangan masih kita di tempat perantauan, nanti kawan-kawan kalau bisa kita download aplikasi, jadi boleh diaktifkan ya. Kalau saya sendiri terus terang saya nggak bisa ya. Kemarin saya jumpa kawan saya ya waktu di Bandara Kuala Lumpur, jadi di sana diaktifkan kawan saya ya. Ini kawan saya dari Kediri kalau salah kemarin ya. Diaktifkan seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kalau sudah aktif seperti ini ya, nanti kita screenshot ya ini. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka di Surabaya kita tinggal kasih, nanti langsung dimasukkan ya sama itu ya petugas dia ya. Tetapi kalau kawan belum bisa pakai ini ya, mungkin di sana pun nanti ada yang mengaktifkan ya, dan itu pun tidak dikenai biaya ataupun gratis, kecuali handphone kita ini mahal ya, di atas $500 ya. Karena kemarin waktu pulang sama saya ya, itu ada kawan dari, kalau nggak salah ini orang Flores ya, dia membawa iPhone kan ya, membawa iPhone, kemudian dia kena pajak sebesar 1.800.000 ya. Jadi dia pun mungkin agak sedikit kaget, tapi dia pun langsung bayar ya. Tapi sebenarnya itu mungkin bisa kita tawar ya, karena kemungkinan itu ya. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Kalaupun ada kawan yang mau ngasih saran ataupun mau bertanya, tolong tulis di bawah. Kalaupun ada kawan yang suka dengan video saya ini, tolong di like atau di subscribe untuk membangun channel kita ini biar tambah maju lagi. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai panjenengan semua. Dan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wassalamualaikum.